Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, terima kasih karena Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Pada hari Minggu Prapaskah hari ini, kami para jemaat-Mu telah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Firman-Mu menguatkan, menyelamatkan dan memenangkan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam minggu Prapaskah yang ke-6 terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 19. Demikian firman Tuhan, bahwa judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia mendengar ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu hari ini adalah minggu Passion yang ke-6, yaitu minggu terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum Dia masuk ke dalam sebuah kesengsaraan yang begitu berat, yaitu kematiannya di kayu salib pada hari Jumat Agung yang akan datang. Kemudian kita akan memasuki masa kemenangan, yaitu melalui kebangkitannya pada hari Paskah, hari Minggu, hari yang ketiga. Tema khotbah kita hari ini adalah "Sambutlah Rajamu datang." Sambutlah Rajamu datang. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa Yesus memiliki 3 gelar sekaligus yang melekat dalam dirinya. Yang pertama, sebagai imam. Yesus tidak hanya menyampaikan korban, persembahan, tapi Dia imam yang agung yang menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian kepada Allah Bapanya. Yang kedua, Yesus sebagai nabi. Nabi yang bertugas menyampaikan pesan Allah kepada para umatnya. Dan Yesus tidak hanya menyampaikan pesan itu, tapi Dia menjadi pesan yang hidup kepada umatnya saat itu dan saat ini. Dan yang ketiga, sebagaimana khotbah kita hari ini adalah Yesus sebagai seorang raja
yang datang ke tengah-tengah dunia. Raja yang tidak hanya mementingkan dirinya dengan tinggal di istana dengan penuh kemewahan dan gemerlapannya, tapi dia seorang raja yang memastikan bahwa semua rakyatnya hidup dan tinggal bersama-sama dengan dia di istananya di sorga. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus di kota Yerusalem adalah suatu perjalanan yang mempunyai makna dan sejarah yang penting dalam sejarah pelayanannya. Yang walaupun hal itu tidak disadari oleh orang banyak, juga tidak disadari oleh para murid-muridnya. Mereka bertanya dalam hati, apa arti semuanya ini? Tapi akhirnya setelah semua itu berjalan, baru mereka mengingat bahwa Yesus sedang dimuliakan dalam peristiwa kedatangannya ke Yerusalem. Lalu mengapa peristiwa ini mempunyai 3 makna penting? Yang pertama, kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi yang telah dinyatakan ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Bisa kita lihat di Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai dan bukan seekor kuda. Kuda melambangkan kekuatan, keperkasaan, sedangkan keledai melambangkan kelemahan dan kesederhanaan. Dan Yesus memilih menunggangi keledai, artinya ia memberikan keselamatan dengan jalan pendamaian, dengan jalan kasih, bukan dengan jalan kekerasan ataupun dengan peperangan. Yang kedua, kedatangan Yesus ke kota Yerusalem disambut dengan upacara yang meriah namun sangat sederhana. Mukjizat yang dilakukan Yesus membuat semua orang melihat siapa dia sesungguhnya. Kebangkitan Lazarus yang dilakukan sebelum firman ini memberikan pengertian kepada orang banyak bahwa Yesus bukanlah orang yang biasa. Dia bukan nabi yang biasa, tapi dia seorang yang berkuasa yang datang atas nama Allah. Kita lihat bagaimana orang-orang melambaikan pakaian, daun-daun palma, dan meletakkan itu di jalan. Biasanya Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini dilakukan untuk melambangkan sukacita, kemenangan, menyambut seorang pahlawan atau seorang raja yang baru pulang dalam peperangan dan mereka berhasil menang dalam peperangan itu. Bukan itu saja, dan Yesus dilengkapi dengan teriakan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana artinya sebuah kata yang menandakan sukacita atau kemenangan besar bagi seseorang yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Kemenangan itu menggambarkan kemenangan sejati, kemenangan besar yang diberikan Yesus melalui kebangkitan dari kematian. Yang ketiga, kedatangan Yesus ke kota Yerusalem membuktikan bahwa Yesus setia melakukan tugas dan kehendak Bapa. Dia tidak takut sama sekali menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan yang akan ia terima. Yesus tahu kesengsaraan dan penderitaan yang akan ia alami di Yerusalem dan akan berakhir di kayu salib di Golgota. Tetapi karena misi yang ia emban, karena kabar baik, berita sukacita, shalom
damai sejahtera Allah itu lebih penting dari penderitaan yang dia akan alami. Dan Yesus mengambil sikap, mengerjakan, melaksanakan perintah Bapa melalui dirinya. Apa Ibu, sikap ini yang membuat banyak orang dan para kaum Farisi dan ahli Taurat menjadi gusar, cemas, takut. Karena banyak orang mengeluh-elukan, Hosana, Hosana bagi Yesus. Mereka takut, mereka cemas, mereka gusar karena kemuliaan Tuhan Yesus merupakan sebuah ancaman akan pudarnya popularitas, pengaruh, dan kejayaan mereka di tengah-tengah jemaat masyarakat Yahudi waktu itu. Kedatangan Yesus ke Yerusalem semata-mata untuk menyatakan kebesaran dan misi Allah bagi dunia yang tak dapat dihalangi dan digagalkan oleh siapapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suasana Minggu Prapaskah seperti saat ini, biasanya kita masuk dalam suasana hening untuk menghayati makna kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memang saat ini sudah 2 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berada dalam suasana yang hening, sedikit mencekam. Karena suasana ini, kalaupun karena alasan yang memprihatinkan dan tidak kita inginkan. Namun apapun suasana dan kenyataan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar dan meneguhkan iman percaya kita untuk menjalani kehidupan di dalam iman, di dalam pengharapan seperti Kristus yang telah berhasil melewati masa-masa sulit dan dia melanjutkan misi, memenangkan misi yang dia harus emban. Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang kita pelajari dalam firman ini yang menguatkan kita lewat firman ini. Yang pertama, mari sambut Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Mari sambut Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Sama seperti orang yang berteriak Hosana saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, menderita, bahkan ketakutan oleh karena kehidupan mereka saat itu. Namun penderitaan yang mereka alami tidak membuat mata mereka, mata rohani mereka menjadi buta untuk tetap melihat kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, mereka tetap bernyanyi Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nyanyian ini, sorak-sorai ini juga harus menjadi nyanyian kita saat ini. Sorak-sorai kita saat ini tetap bersorak-sorai Hosana, Hosana bagi Tuhan. Dalam keadaan apapun, pergumulan, persoalan apapun, Bapak Ibu Saudara, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, kesakan yang sedang kita alami saat ini, mari tetap kita serukan Hosana di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja yang bertahta di atas damai dan pengampunan. Mungkin banyak orang kecewa pada saat itu ketika Yesus datang dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kuda yang gagah atau pedang yang berkilauan. Bukan dengan iringan bunyi trompet, sangkakala, serta pasukan pengawal yang megah, yang hebat.
tapi dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Mungkin banyak orang kecewa dan bertanya-tanya, raja seperti apa yang datang saat ini? Sama seperti saat ini, mungkin di antara saudara dan saya, di antara keluarga kita, ada orang yang kecewa, yang mulai tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang telah kita sembah, dan perlahan-lahan mulai meragukan kuasa dan meninggalkan iman. Jika ada saudaranya yang sakit, yang terkena virus, atau bahkan yang harus meninggal dunia, mereka sedang tertekan, mereka sedang menderita, mereka sedang bergumul dalam hati, mereka sedang bertanya dalam diri. Bapak Ibu Saudara, iblis dan si jahat melakukan segala tipu muslihat agar kita lemah dan kalah. Jangan sampai keadaan ini, situasi saat ini dipakai oleh iblis untuk semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi biarlah situasi ini semakin mendekatkan kita kepadanya, semakin menyadari keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan kita, dan kita mohon perlindungan, kita mohon kekuatan, kita mohon keselamatan daripadanya. Sembari tetap saling mendukung dalam kasih, solidaritas, kepedulian, kebersamaan di antara sesama anggota keluarga, masyarakat, untuk saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Jangan pernah menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Tetap muliakan Dia. Ketika Allah dimuliakan, maka kemuliaan dunia akan menjadi pudar. Sebab kemuliaan dunia tidak dapat menandingi kemuliaan Tuhan kita. Bersama Tuhan Yesus, kita lewati semua ini. Dan bersama Tuhan Yesus, kita menang dan bangkit. Selamat menikmati, menghayati masa kesengsaraan Yesus Kristus. Dan kita akan masuk ke Jumat Agung. Untuk beberapa hari ke depan, kita merayakan kemenangan, kebangkitannya, kebangkitan iman, kebangkitan semangat, kasih, kepedulian di antara semua orang percaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.